hidupku yang ku miliki, ku serahkan untukmu Tuhan. Hormat, syukur, kemuliaan, Engkau yang layak menerimanya. Tuhan, pakailah hidupku menjadi alatmu, untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hatiku, ku angkat padamu sebagai korban yang kudus bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, pakailah hidupku menjadi alat-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hatiku, ku angkat padamu sebagai korban yang kudus bagi kemuliaan-Mu. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kalau kita dapat berjumpa kembali dalam renungan online pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih masih ada waktu bagi kami untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Berkati hamba, berkati juga ibu-ibu yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada dalam penjara di Roma. Paulus dipenjara bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena Paulus memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus dan beritakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menarik di sini adalah bahwa sekalipun di dalam penjara, Paulus tidak henti-hentinya melayani Tuhan. Paulus tidak henti-hentinya menjadi berkat bagi orang lain. Dalam penjara pun Paulus dengan setia mendoakan orang-orang percaya, baik di Efesus maupun di kota-kota lain. Penjara, kesusahan, penderitaan tidak membungkam mulut Paulus untuk terus memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Penjara tidak membungkam mulut Paulus untuk terus berdoa bagi pertumbuhan orang-orang percaya. Karena itu dalam surat-suratnya ia menasihatkan mereka supaya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, mereka hidup berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya. Karena itu dalam Efesus 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata berpadanan dari kata Yunani peripateo.
Kata peripateo berarti berjalan sesuai, hidup menurut, memberikan bukti. Jadi dalam bagian firman Tuhan ini Paulus menasehati orang-orang percaya di Efesus agar mereka tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi mereka harus hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Allah. Hidup mereka harus berjalan sesuai kehendak Tuhan. Hidup mereka harus taat sesuai firman Tuhan. Dan hal ini bukan hanya sekedar di mulut. Hal ini bukan hanya sekedar teori, tetapi harus nyata dalam kehidupan mereka hari demi hari. Dengan kata lain, Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya di Efesus bahwa hendaknya hidup orang percaya membuktikan bahwa mereka sungguh adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan terbesar Paulus adalah agar orang-orang percaya tidak hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi hidup di dalam firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka hari ke hari. Dan inilah juga yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus bagi ibu-ibu dan saya dan bagi semua orang percaya, adalah bahwa kita yang telah mengalami kasih karunia Allah, kita yang telah diselamatkan oleh Allah, kita harus hidup melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Yang penting bukan berapa banyak pengetahuan Alkitab yang kita tahu, tetapi yang terpenting adalah berapa banyak yang kita lakukan dari firman Tuhan atau pengetahuan Alkitab yang kita tahu. Pengetahuan Alkitab yang banyak tapi tidak melakukan tidak ada gunanya. Tahu firman Tuhan tetapi tidak melakukan, itu tidak berkenan kepada Allah. Yakobus 2 ayat 26b firman Tuhan katakan bahwa iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Karena itu pentingnya ibu-ibu dan saya, kita hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Berkenaan dengan hidup yang berpadanan dengan panggilan, Paulus menasehatkan agar sebagai tubuh Kristus, orang percaya di Efesus, juga kita orang percaya pada masa kini, hendaklah selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkan kasih dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apakah hidup yang berpadanan dengan panggilan itu? Bila kita perhatikan di dalam Efesus 4 ayat yang kedua dan ketiga, maka hidup yang berpadanan itu yang pertama berarti hendaklah selalu rendah hati. Rendah hati berarti tidak sombong, tidak angkuh. Orang yang rendah hati akan menyadari kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya, dan ia tidak akan menganggap diri lebih dalam segala hal dari orang lain. Tetapi justru ia akan mau belajar dari orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari bahwa karunia yang berbeda-beda yang dimiliki oleh jemaat Tuhan di Efesus, maka bila mereka tidak hidup berpadanan dengan panggilan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, maka setiap karunia yang dimiliki akan membuat mereka menjadi sombong. Karena itu pentingnya sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mereka selalu hidup rendah hati. Nah, hal ini bukan berarti kadang-kadang rendah hati, kadang-kadang sombong, tetapi dikatakan hendaklah selalu. Artinya bahwa di dalam segala kehidupan kita yang Tuhan kehendaki adalah kita senantiasa rendah hati. Mengapa kita harus senantiasa rendah hati? Karena bila satu anggota tubuh Kristus mulai meninggikan diri terhadap yang lain, maka benih perpecahan mulai ditaburkan. Amsal 16 ayat 18b katakan tinggi hati mendahului kejatuhan,
Dan Amsal 18 ayat 12 katakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kesombongan awal kehancuran. Kesombongan awal perpecahan. Banyak keluarga, banyak gereja pecah karena masing-masing anggotanya merasa hebat. Banyak gereja, banyak keluarga pecah karena tidak ada kerendahan hati satu dengan yang lain. Yang ada bukan saling menghargai, tapi merendahkan. Bukan hidup rukun, tetapi hidup ribut satu dengan yang lain. Hal yang kedua yang dinasihatkan Rasul Paulus adalah hendaklah selalu lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lemah gemulai ya ibu-ibu, beda. Lemah lembut dalam bagian firman Tuhan ini memiliki arti rendah hati, mudah mengakui kesalahan, tidak menyimpan dendam, pemaaf. Jadi orang yang lemah lembut gak akan dendeman gitu ya. Tetapi ketika dilukai, dia akan dengan mudah memberikan maaf. Karena menyadari bahwa ia telah diampuni oleh Allah, maka ia juga akan bersedia untuk mengampuni orang-orang yang telah melukainya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini penting. Sebab bila tidak ada pengampunan di dalam kehidupan sebagai keluarga maupun sebagai tubuh Kristus di dalam gereja, maka hidup kita tidak akan menjadi berkat, tetapi sebaliknya hidup kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu pentingnya kita hidup lemah lembut di dalam seluruh kehidupan kita. Hal yang ketiga yang dinasihatkan Rasul Paulus adalah hendaklah selalu sabar. Jadi selain lemah lembut, orang yang telah diselamatkan Tuhan, Paulus katakan hendaklah selalu sabar. Sabar berarti kemampuan untuk menahan diri dari amarah, kemampuan untuk menahan diri dari tidak membalas atau cepat-cepat merespon setiap perbuatan tidak baik terhadap kita. Sabar juga kemampuan untuk menerima sesuatu yang mengecewakan kita dengan jiwa yang besar. Orang yang sabar juga adalah orang yang kuat menanggung kesesakan, tekanan, dan penderitaan. Dan sabar adalah suatu buah roh yang Tuhan ingin kita hasilkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan hal ini hanya dimungkinkan ketika kita memiliki relasi yang melekat dengan Tuhan dari hari ke hari. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selain rendah hati, lemah lembut, sabar, Rasul Paulus menasihatkan juga bahwa sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, hendaknya saling mengasihi yang diwujudkan dalam hal saling membantu. Galatia 6 ayat 2 firman Tuhan katakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hanya kasih kepada Allah dan sesama yang akan mendorong kita untuk turut merasakan kesulitan orang lain dan bersedia untuk menolong tanpa pamrih. Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih adalah ciri dari para pengikut Kristus. Oleh karena itu kasih itu harus senantiasa kita hidupkan di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat. Biarlah melalui kasih yang kita tunjukkan orang lain melihat kasih Kristus yang nyata di dalam kehidupan ibu-ibu dan juga saya. Hal yang keempat yang dinasihatkan Rasul Paulus adalah berusaha memelihara kesatuan. Kata berusaha di dalam ayat ini menunjukkan bahwa memelihara kesatuan itu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan usaha, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan komitmen dari masing-masing anggota tubuh Kristus. Mengapa dibutuhkan perjuangan, usaha, dan komitmen? Karena kesatuan merupakan jantung gereja dan salah satu hal yang sangat penting bila kita ingin gereja sehat
hal yang penting juga dalam kehidupan keluarga. Bila kita ingin kehidupan keluarga menjadi kehidupan keluarga yang sehat, kehidupan keluarga yang harmonis, yang hidup rukun, maka kita juga hendaknya hidup di dalam kesatuan. Dan hal ini akan terjadi bila kita hidup berpadanan sesuai dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesatuan merupakan kerinduan Tuhan Yesus bagi umatnya. Oleh karena itu dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23, Tuhan Yesus berdoa supaya umatnya hidup di dalam kesatuan. Kesatuan mencerminkan adanya kasih, dan inilah yang membuat orang-orang datang kepada Yesus. Jika mereka melihat kasih dan kesatuan dalam kehidupan orang percaya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, peliharalah kesatuan baik dalam keluarga maupun dalam gereja. Rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, kesatuan akan tercipta bila kita semua hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup berpadanan dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Bila jatuh, mari kita bangkit lagi. Minta Tuhan menolong kita untuk kita hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tolonglah kami yang lemah, yang terbatas, dengan kuasa Tuhan yang tak terbatas, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami hidup berpadanan sesuai dengan panggilan kami sebagai orang-orang yang telah mengalami anugerah keselamatan di dalam Engkau. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Berkati kami sebagai ibu, sebagai istri, sebagai popo, sebagai mertua. Biarlah hidup kami senantiasa berpadanan sesuai dengan panggilan kami sebagai orang percaya. Sehingga kami boleh menjadi teladan iman dimanapun dan kapanpun kami berada. Berkatilah kami semua persekutuan wanita Gereja Kristus Tanjung Karang, agar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan tolong kami untuk kami terus menjadi berkat dimanapun dan kapanpun kami berada. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat